Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Husnul Khatimah dengan nomor induk mahasiswa 4221098 dari kelas Ilmu Tasawuf C. Video ini dibuat guna memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Ilmu Tasawuf. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan. Pertanyaan yang pertama yaitu jelaskan pengertian dan tujuan mempelajari ilmu tasawuf. Istilah tasawuf berasal dari bahasa Arab dari kata tasawafa, yatasawwafu, tasawuf, yang mengandung makna menjadi berbulu yang banyak, yakni menjadi seorang sufi atau menyerupainya dengan ciri khas pakaiannya terbuat dari bulu domba atau wol. Meski pada praktik nyatanya tidak semua sufi mengenakan pakaian berbahan wol. Menurut berbagai pendapat, nama sufi memiliki makna dan arti kesucian atau sofa atau hati dan kebersihan tindakan. Sehingga bisa disimpulkan, sufi dianggap orang yang memiliki hati suci dan bersih dalam tindakan. Abu Bakar Al-Qattani mengatakan tasawuf adalah budi pekerti. Muhammad Amin Kurdi mendefinisikan tasawuf adalah suatu yang dengannya diketahui hal ihwal, kebaikan, dan keburukan jiwa, cara membersihkannya dari yang tercela dan mengisinya dengan sifat-sifat terpuji, cara melaksanakan suluk dan perjalanan menuju keridhaan Allah dan meninggalkan larangannya. Tasawuf adalah ilmu dalam Islam yang berfokus untuk menjauhi hal-hal duniawi. Tasawuf merupakan salah satu bidang studi Islam yang memusatkan pada perhatian pembersihan aspek rohani manusia yang menimbulkan akhlak mulia. Tujuan mempelajari ilmu tasawuf yaitu, pada dasarnya, hakikat tasawuf adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui penyucian diri dan perbuatan-perbuatan atau amaliyah Islam. Oleh karena itu, beberapa tujuan tasawuf adalah ma'rifatullah atau mengenal Allah secara mutlak dan lebih jelas. Inti sehari ajaran tasawuf bertujuan memperoleh hubungan langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga seseorang akan merasa berada di hadiratnya. Tasawuf memiliki tujuan yang baik, yaitu kebersihan diri dan taqarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, tasawuf tidak boleh melanggar apa-apa yang telah jelas diatur dalam Al-Quran dan As-Sunnah, baik dalam akidah, pemahaman, ataupun tata cara yang dilakukan. Mustafa Zuhri mengatakan bahwa tujuan perbaikan akhlak itu ialah untuk membersihkan kalbu dari kotoran-kotoran hawa nafsu dan amarah sehingga hati menjadi suci dan bersih. Bagaikan cermin yang dapat menerima nur cahaya Tuhan. Ada beberapa peran tasawuf dalam kehidupan modern, antara lain yang pertama menjadikan manusia berkepribadian yang saleh dan berakhlak baik. Yang kedua, lebih mendekatkan diri kepada Allah, dan kemudian sebagai obat mengatasi krisis kerohanian manusia atau dekanisi moral. Kemudian soal yang nomor 2 yaitu apa yang dimaksud dengan takholli dan tahalli. Takholli artinya mengosongkan jiwa dari sifat-sifat buruk seperti sombong, dengki, iri hati, cinta kepada dunia, cinta kedudukan, riya, dan sebagainya. Sedangkan tahalli berarti menghiasi jiwa dengan sifat-sifat yang mulia seperti kejujuran, kasih sayang, tolong menolong, kedermawaan, sabar, keikhlasan, tawakal, kerelaan, cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sebagainya. Termasuk di dalamnya adalah banyak beribadah, berzikir, dan murokoh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Soal nomor 3 yaitu sebutkan peran dan tantangan tasawuf dalam kehidupan manusia di era modern ini. Tasawuf yang berasal dari kata sofah atau bersih adalah sebuah cabang dari ilmu tauhid terkait cara mendekatkan diri dengan Yang Maha Esa. Di masa klasik, gerakan tasawuf identik dengan jalan hidup kepapaan. Namun tidak demikian dengan era modern yang lebih rasional dan objektif itu. Dalam dunia modern, peranan tasawuf antara lain, yang pertama, spirit dalam menjalani kehidupan modern yang maju, bahwa kemajuan dari modern ini tak lantas membuat kita lupa akan Tuhan. Yang kedua, paradigma untuk mengembangkan kemajuan yang dicapai. Manusia modern identik dengan ciri individualistik. Maka dengan sentuhan tasawuf, kita akan kembali merancang kemajuan yang mengutamakan kepentingan bersama dan kebaikan alam. Yang ketiga, kemajuan modern sering kali membuat manusia
terbuai dan lupa. Maka dalam hal ini tasawuf menjadi jalan kerohanian bagi manusia untuk tetap tidak melupakan moral. Kemudian tantangan ilmu tasawuf dalam menghadapi era modern ini. Salah satu dari ciri kehidupan masyarakat modern adalah materialisme, yakni motif kepentingan materi telah mengalahkan kebutuhan dasar manusia untuk meraih makna hidup yang lebih tinggi, yang melampaui kesadaran sehari-hari yang profan, yakni motif mencapai keutuhan atau integrasi jiwa atau motif spiritual. Paradigma kehidupan yang seperti itu pada akhirnya menimbulkan problem kemanusiaan seperti disintegrasi sosial, kemiskinan, konsumerisme, kerusakan ekologis, dan kebingungan akan makna hidup atau aliansi. Keadaan tersebut memicu pengkajian kembali kekayaan spiritual yang dimiliki masing-masing agama. Tasawuf merupakan tradisi spiritual Islam yang canggih. Tasawuf merupakan metode atau jalan spiritual untuk mencapai suatu kesadaran tertinggi atau higher consciousness dalam kehidupan, yakni perjumpaan yang intim dengan Allah. Tasawuf sebagai jalan spiritual yang canggih dalam prakteknya melibatkan pekerjaan, keluarga, dan pengalaman kehidupan sehari-hari lainnya. Tasawuf bukan sebuah jalan pelarian bagi sebagian orang dari kerumitan yang dihadapi, tetapi untuk memberi kedalaman makna yang lebih dalam menjalani kehidupan. Kemudian soal nomor 4 yaitu bagaimana cara menerapkan ilmu tasawuf di era modern ini. Haruskah dunia ditinggalkan? Tasawuf adalah sebuah keilmuan yang telah dilatih dari diri seorang muslim yang dapat dirasakan sehingga saat ini. Akhlak tasawuf membuat umat Islam untuk hidup dengan lebih baik serta selamat di dunia serta di akhirat. Dan apabila seorang telah tertanam dalam dirinya berakhlak serta bertasawuf, maka hidupnya akan lebih tentram daripada orang yang tidak berakhlak serta bertasawuf. Jadi, untuk mengimplementasikan ilmu tasawuf di era modern ini tidaklah harus kita meninggalkan urusan dunia sepenuhnya, karena pada hakikatnya kita juga membutuhkan dunia untuk tempat bernaung saat ini. Namun, tidak baik pula jika kita hanya terfokus pada salah satu titik. Harusnya seimbang antara urusan dunia dan akhirat. Barang siapa yang mengejar akhirat, maka dia juga mendapat dunia. Kemudian soal nomor 5 yaitu bagaimana pesan dan kesan Anda pribadi setelah mempelajari ilmu tasawuf. Manusia tidak selamanya tepat pertimbangannya, adil sikapnya. Kadang-kadang manusia berbuat yang tidak masuk akal. Oleh sebab itu, manusia perlu sekali tahu mengenai diri. Setelah mempelajari ilmu tasawuf selama 1 semester ini, saya merasa lebih sedikit memahami mengenai bertasawuf. Meskipun belum sepenuhnya dapat saya amalkan, namun saya mengetahui apa yang seharusnya saya lakukan. Setelah ini, tidak boleh gila dunia, melainkan menyeimbangkan dengan urusan akhirat. Cukup sekian pemaparan jawaban dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.